kita akan lanjut pelajaran kita. Namun mengawali kegiatan pembelajaran kita, Pak Guru ajak kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Siap, Pak. Ya, Pak Guru mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hari ini kita akan masuk di materi kalor untuk pertemuan kedua. Minggu kemarin? Suhu, Pak. Ada lagi yang masih ingat? Ya Pak, tentang kalor Pak, penelitian kalor. Ya, penelitian kalor. Kemudian ada rumus kalor juga, bentuk rumus perhitungan kalor. Ada yang masih ingat rumus perhitungan kalor? Q sama dengan M kali C kali delta T. ya, yang lain masih kenapa masih bingung atau lupa atau pura-pura lupa? Lupa masuk saya di sini. Oke, kita akan mulai pelajaran hari ini dan untuk di langkah yang pertama, tahap pertama, Pak Guru akan menampilkan materi melalui video pembelajaran yang telah Pak Guru siapkan. Pak Guru minta kalian dapat memperhatikannya dengan baik, karena setelah itu akan ada lembar kerja individu yang harus kalian selesaikan. Iya, Pak. Ya, materi kita di hari ini yang akan kita bahas yaitu perpindahan kalor. Dan ini video pembelajaran yang telah Pak Guru siapkan. Mohon diperhatikan. Halo sahabat cerdas, kenalkan, saya Aulia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh itu bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dengan waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Hal itu bergantung pada jenis bahannya. Bahan pengantar panas dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contoh konduktor yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Contoh isolator yaitu air, bata, kayu, styrofoam, kaca, dan udara. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi.
Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan, air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan. Dan udara lautan berpindah ke daratan, maka terjadilah angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari di pesisir. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan. Maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian berwarna hitam dan putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian berwarna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan kedua yaitu suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ingat, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Keadaan ketiga yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, bagaimana sahabat cerdas? Sudah paham kan tentang perpindahan kalor? Kalau begitu, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu perpindahan Kalor. perpindahan kalor itu ada tiga. Ada konduksi, Konduksi, konveksi, dan radiasi. konveksi, dan radiasi. Radiasi. Oke, sekarang Bapak minta kalian buka link yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Buka link itu dan Pak Guru mau cek apakah kalian sudah dari pemaparan video dan materi yang telah disampaikan dalam video, apakah kalian sudah pahami atau belum? Silakan, itu ada 10 nomor yang dapat kalian kerjakan.
Ada 10 nomor dikerjakan dalam bentuk ini lembar kerja individu. Jadi masing-masing harus mengerjakan Sudah bisa dibuka linknya? Sudah Pak. Sementara Pak. Oke, waktunya sudah bisa kalian buka. Sudah, tes. Linknya yang pertama Pak Guru kirim. Itu ada 10 soal. Waktunya terbatas, jadi kalian kerjakan semaksimal mungkin. Ya. Yang lain bagaimana? Cuma baru ini yang bisa diakses. Pak. Jangan terburu-buru, baca soal dengan baik-baik, baru berikan jawaban. Sudah selesai atau? Saya sudah Pak. Sudah, Yusril sudah. Yang lain, Nina dan Winnie. Sudah Pak.
Oke, waktunya habis ya. Iya, Pak. Nah, berdasarkan lembar kerja yang kalian telah selesaikan, Nina yang mendapatkan nilai sempurna. Dari hasil kerja kalian, kesalahan banyak pada di nomor 3, 5, dan 10. Nomor 3, 5, dan 10 bisa dibacakan kembali. Nomor 3 yaitu benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut. Oke, kemudian nomor 5, terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan panas atau kalor secara Konvensi, Pak. Kemudian di nomor 10, gambar berikut merupakan peristiwa perpindahan panas secara ini kembang api. Kalau kembang api itu perpindahan panas secara Konduksi, Pak. ya secara konduksi ya. Nah, Pak Guru akan bahas untuk nomor yang ketiga, yaitu benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Itu termasuk di konduksi ya. Jadi konduksi ada dua benda yang dapat mengantarkan panas, yaitu konduktor ya dan isolator. Nah, konduktor ini yang dapat mengantarkan panas dengan baik, yaitu misalnya kalau kalian lihat di sekeliling kalian, di rumah kalian, alat-alat masak yang terbuat dari benda-benda misalnya aluminium, ya, tembaga, ada juga besi ya. Nah, ketiga benda ini dan benda-benda logam lainnya itu dapat mengantarkan panas dengan baik. Artinya ketika benda itu dipanaskan, kita bisa merasakan panas dari benda tersebut. Tapi kalau itu berbanding terbalik dengan isolator. Isolator adalah benda yang buruk mengantarkan panas. Misalnya terbuat dari bahan plastik, kayu, kaca. Nah, ada tiga jenis benda yang Pak Guru kasih contoh sederhana. Tapi ada begitu banyak. Contohnya plastik, kayu, dan kaca. Plastik ini sering digunakan, sering dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Untuk apa? Untuk ketika di ibu kalian atau orang tua kalian memasak itu tidak mudah kenal panas. Jadi dapat menolong. Ada lagi yang dapat memberikan contoh yang lain? Dari konduktor dan isolator. Atau sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Ya. Oke. Bagaimana bisa dipahami materi tentang perpindahan kalor? Bisa, Pak. Oke. Sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita, Pak Guru minta 1 atau 2 orang memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dan apa manfaat yang kita pelajari dari materi perpindahan kalor. Ada yang bisa? Yusril? Ya, Pak. Oke, coba silakan Yusril. Ya, baik, terima kasih Pak. Setelah mempelajari materi perpindahan kalor, maka saya menyimpulkan bahwa perpindahan kalor berlangsung atau dapat dibedakan menjadi 3 cara, yaitu secara produksi, kemudian secara konveksi, dan juga secara radiasi. Kemudian perpindahan kalor secara produksi terbagi lagi menjadi 2, yaitu secara konduktor dan juga isolator. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa konduktor merupakan bahan yang mudah menghantarkan panas seperti aluminium, tembaga, dan juga besi. Sedangkan isolator merupakan benda-benda yang sulit menghantarkan panas seperti misalnya plastik, kemudian kayu, dan kaca. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan.
Nah, lalu bagaimana dengan manfaatnya? Apa pentingnya perpindahan kalori dalam kehidupan sehari-hari? Yusril, silakan. Siapa? Ya. Baik, setelah mempelajari materi perpindahan kalori ini, saya mengetahui manfaat dari perpindahan kalori itu, seperti misalnya radiasi atau pancaran kalor tanpa perantara. Radiasi ini berfungsi misalnya pada saat kita menjemur pakaian, jadi pakaian kita itu bisa menjadi kering dengan adanya sinar matahari yang memancarkan kalor di pakaian yang kita jemur, Pak. Ya. Jadi tepat sekali ya yang teman kalian sampaikan bahwa materi perpindahan kalori ini sangat penting dan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya hal yang sederhana menjemur pakaian. Nah, itu memanfaatkan sinar matahari, dalam artinya radiasi, perpindahan kalori secara radiasi. Jadi pakaian itu lebih mudah untuk kering, cepat kering. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, pembelajaran kita sudah baik sekali pembelajarannya dari awal sampai akhir. Kalian bisa aktif dalam pembelajaran, bisa menjawab pertanyaan, bisa memberikan kesimpulan dan manfaat. Nah, saatnya Pak Guru meminta kalian untuk menulis apa perasaan kita, apa perasaan kalian ketika pembelajaran di hari ini. Apakah menyenangkankah, susahkah, atau senang karena ada video pembelajaran-kah? Nah, ini Bapak Guru ada siapkan stick note. Kalian bisa tuliskan, tidak usah tuliskan nama, ya. Ini untuk menjadi bagian dari refleksi Pak Guru. Silakan ya, perasaan kalian, apa yang kalian rasakan. Jadi siswa harus ada pena ya. Silakan, tidak usah panjang-panjang, tidak usah berbelit-belit. Saya tidak suka Pak karena Pak Guru tidak jelaskan banyak karena hanya memanfaatkan video pembelajaran saja, atau sebaliknya terserah kalian. Setelah itu kalian boleh menempelkannya di sini ya. Kalian boleh menempelkannya di sini. Sudah? Oke, silakan masing-masing maju ke depan untuk tempel. Yusril silakan. Yusril ini bagus ya, teladan sekali. Gimana Pak? Di tempelnya itu Pak Guru sudah dapat itu ya. Oke, Winnie atau Nina silakan. Ya, ada yang menuliskan bahwa senang karena belajar dengan video pembelajaran sehingga mudah memahami pelajaran. Kemudian saya senang belajar perpindahan kalor, wah simpel sekali ya. Kemudian ada juga saya senang karena pembelajaran ini dapat menampilkan video pembelajaran. Ya, jadi memang betul ya video pembelajaran itu sangat membantu untuk kalian Pak Guru, misalnya Pak Guru dan kalian juga untuk memahaminya lebih cepat. Oke, pembelajaran kita sampai hari ini cukup sampai di sini. Pak Guru ingatkan untuk minggu depan kita akan belajar selanjutnya yaitu di materi penguaian. Kalian belajar biar ketika pelajaran dimulai ada kemampuan awal yang kalian miliki. Oke, sekarang Pak Guru tutup pelajaran ini dengan kita doa juga. Kita menutup pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih dan sampai jumpa minggu depan.